Sistem Necromancer. Bab 104 sampai dengan 106. Bab 104. Pilih apapun yang kamu suka. Hotel. 222 gelombang. Pria itu mendekati lubang intip pintu dan melihat keluar. Saya melihat zombie-zombie yang ganas dan brutal yang baru saja menggedor pintu itu dijepit ke tanah oleh beberapa kerangka, dan mereka disayat dengan pisau dapur. Zombie itu mencoba bangkit beberapa kali, tetapi selalu ditebang dengan pisau dapur. Pemandangan itu sangat kejam. Darah berceceran di seluruh dinding di kedua sisi. Saudaraku, apa yang terjadi di luar? Gadis di belakang bertanya. Pria yang menatap mata kucing itu terkejut, dan dia menutup mulutnya dengan mata terbuka lebar, menandakan bahwa dia harus diam, tepat di luar pintu. Keduanya berpelukan, menggigil saat mendengarkan suara memotong sayuran di luar pintu. Secara bertahap, suara pemotongan daging mulai melambat, dan auman zombie juga berhenti. Keduanya menahan napas, berdoa agar hal-hal di luar segera pergi. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Dong-dong-dong gelombang. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tubuh mereka berdua gemetar, dan jantung mereka hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Segera setelah itu, suara seorang wanita terdengar, "Kamu tadi meminta bantuan di atap, kan?" Mata kakak dan adik itu semakin penuh dengan keterkejutan. Kemanusiaan. Mengapa manusia muncul kembali pada saat ini? Atau, hal aneh apa yang mencoba mengelabui mereka? Kami juga selamat. Di luar aman. Buka pintunya. Saudara laki-laki dan perempuan itu saling bertukar pandang. Pria itu berdiri dan melihat keluar melalui lubang intip. Saya melihat seorang wanita mengenakan pakaian kerja berdiri di luar pintu, wajahnya sedikit tidak sabar. Melihat manusia sungguhan. Sudah mengetahui bahwa mereka ada di dalam kamar, pria tersebut masih bertanya, "Apakah Anda dari iring-iringan mobil tadi?" Mendengar jawabannya, Li Yahong pun menatap mata kucing itu dan berkata, "Kaulah yang mengibarkan bendera di atas gedung kan? Kami sudah membasmi zombie-zombie itu dan kamu bisa keluar. Apa yang terjadi dengan kerangka itu? Entah negara adidaya mengetahuinya atau tidak, kamu tidak memahaminya. Bagaimanapun, kamu aman." Li Yahong selesai berbicara dan tidak melanjutkan. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Mereka ingin membantu beberapa penyintas, tapi pihak lain juga harus menerimanya. Anda tidak bisa memiliki wajah yang panas tetapi pantat yang dingin. Bagaimanapun, pihak kami bukanlah tim penyelamat. Suara benda dipindahkan terdengar di dalam pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan pria dan gadis di kursi roda. Li Yahong mengerutkan kening. Memiliki kaki yang sakit. Saat ini merupakan masalah yang sangat fatal. Sekalipun kita memeliharanya, kita akan memberi mereka makan dengan sia-sia. Terima kasih telah datang untuk menyelamatkan kami. Pria itu melirik kerangka itu dan segera mengucapkan terima kasih ketika dia melihat kerangka itu tidak diserang. Persis seperti yang dikatakan kakakku. Ada beberapa kekuatan super, evolusioner, dan sejenisnya di novel. Apakah kalian pasangan? Kakak dan adik, ini adikku. Li Yahong mengangguk dan tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Dia berkata langsung, "Anda punya dua pilihan. Yang pertama adalah tinggal dan terus berlindung. Yang kedua adalah pergi bersama kami, tetapi Anda harus mendengarkan tugas kami di masa depan dan perlu melakukan beberapa pekerjaan. Menginaplah, masih ada sisa makanan di berbagai kamar dan dapur hotel ini, jadi sebenarnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Setelah selesai makan, Anda juga dapat mencari makanan terdekat. Tetapi di masa depan, Anda mungkin harus melawan zombie dan berjuang untuk lebih banyak hal." Pria itu melirik adiknya dan bertukar pandang satu sama lain, "Kami ikut denganmu." Sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan, hanya ini satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Berapa lama dia bisa bertahan bersama saudara perempuannya jika dia tetap tinggal? "Oke, turunlah bersamaku. Tidak perlu mengemasi barang-barangmu. Aku akan istirahat di sini malam ini dan berangkat besok pagi." "Oke." Di lantai pertama, sejumlah besar kerangka memenuhi aula.
Hongzi dan yang lainnya sedang memeriksa mobil di luar untuk memastikan tidak ada masalah besok. Wu Heng berjalan mengitari kamar di lantai pertama hotel dan tidak menemukan apapun untuk diambil. Saya menemukan banyak barang sekali pakai dan barang keselamatan. Li Yahong berjalan bersama mereka berdua. Kedua orang yang selamat memilih mengikuti kami, kata Li Yahong. Wu Heng menatap gadis di punggungnya, apakah dia terluka? Tidak, kaki adikku sakit, kata pria itu, dan segera menyadari sesuatu, dan buru-buru menjelaskan, saya bisa bekerja, saya bisa melakukan kami berdua, dan saya tidak akan ditahan. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, siapkan makan malam, lalu biarkan semua orang memilih kamar untuk beristirahat. Wu Heng juga berjalan ke atas dan berkata, kamu tidak perlu mengajakku keluar untuk makan malam. Atur beberapa orang untuk bergiliran berjaga. Jangan keluar pada malam hari. Oke. Wu Heng naik ke atas dan memilih kamar dengan lingkungan yang lebih baik. Beberapa kerangka menjaga pintu dan ruangan. Wu Heng membawa Basen dan Bawudong langsung ke kota Luntam. Kota Urentam, melewati gerbang dan kembali ke ruangan kosong. Jian Yi Jian Er telah membersihkan di sini, tetapi masih belum ada perabotan dan terlihat kosong. Saya tidak perlu khawatir tentang membersihkan rumah atau semacamnya. Dia berencana menyelesaikan urusan penjara dan mencari tim dekorasi atau sesuatu untuk mendekorasi tempat itu dengan benar. Biarkan beberapa kerangka terbungkus lebih rapat. Kemudian mereka pergi bersama. Tempat tinggal Wu Heng berada di pinggir kota bagian dalam. Setelah berjalan sekitar 5 atau 6 menit, dia memasuki batas kota bagian luar. Jalanan dan gang yang terlihat retro dan abad pertengahan begitu ramai. Di sepanjang jalan terdapat berbagai toko, barang-barang kulit, senjata, obat-obatan, serta bar atau penginapan. Karavan yang mengangkut barang dapat dilihat di jalan kapan saja. Ini menjadi tempat transit perdagangan kedua negara. Tak heran jika masyarakat di sini terkesan kaya raya, dan dekorasi bangunannya juga sangat tinggi dan mewah. Menonton sambil berjalan, mencari tempat untuk makan malam. Tamu, apakah Anda perlu bersantai? Sekelompok gadis dengan riasan tebal berdiri di depan pub dan hotel, mencari pelanggan tanpa ragu. Paha yang ramping dan payudara yang terbuka sepenuhnya sungguh mempesona. Selain manusia wanita, Anda juga bisa melihat ork wanita dengan otot kuat dan taring terlihat di sudut mulutnya, atau wanita kelinci, wanita kucing, dan wanita lain dengan ciri-ciri hewan yang terlihat jelas. Tuan-tuan, apakah Anda ingin tinggal di hotel untuk beristirahat? Seorang ork wanita yang kuat mengangkat dadanya dan langsung membungkuk. Begitu dia mendekat, dia dihentikan oleh Bawudong dan tidak bisa mendekat. Apakah kamu menyukai gadis manusia atau gadis asing? Datanglah ke toko dan lihatlah. Kamu bisa memilih apapun yang kamu suka. Gadis-gadis itu menyambutnya dengan hangat. Wu Heng meliriknya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Ketika para wanita melihat penolakan satu sama lain, mereka segera berhenti mendekat dan mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Selalu berpose dan menyapa tamu. Orang di belakang Wu Heng jelas merupakan pengunjung tetap dan dapat menyebutkan beberapa nama wanita. Dia ditarik ke gang yang gelap. Wu Heng menemukan kedai yang lebih tenang di dekatnya, memesan makanan, dan makan perlahan. Pada saat yang sama, saya mendengarkan orang-orang di meja sebelah mengobrol tentang hal-hal lokal. Setelah mengisi perutnya, ia langsung kembali ke kediamannya di pusat kota. Lewati gerbang dan kembali ke hotel di dunia zombie untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, orang-orang di hotel bangun pagi-pagi. Sarapanlah. Setelah mencari di seluruh hotel dan 2 toko terdekat, dia kembali ke mobil. Kemarin kakak dan adik sedang duduk di bas tengah bersama Wu Heng. Keduanya meringkuk dengan hati-hati di belakang. Berperilaku sedikit pendiam, sepertinya dia telah diculik. Apakah kalian semua sudah masuk ke dalam mobil? Wu Heng bertanya melalui intercom. Mobil nomor 1, tidak masalah. Mobil nomor 2, tidak masalah. _2. Mobil nomor 5,
Tidak masalah. Setelah memastikan bahwa semua orang telah menaiki mobil, Wu Heng berkata langsung, berkendara, Li Yahong akan menghubungi penjara dan mereka akan tiba hari ini. Biarkan mereka menyiapkan barang-barang mereka dan menyelesaikan transaksi di luar. Kendaraan militer itu sendiri memiliki radio komunikasi yang dapat menerima informasi eksternal dan melakukan kontak. Bagus. Mobil menyala. Seluruh konvoi mempertahankan formasi yang sama seperti kemarin dan mulai bergerak maju di sepanjang jalan. Semakin jauh Anda pergi, semakin jauh jalannya. Ada hamparan gurun yang luas di kedua sisi. Kadang-kadang, satu atau dua zombie bergegas keluar dan tertinggal jauh. Bab 105. Jika Anda tidak turun dari mobil, Anda akan terkejut. Penjara Chengnan. Bang 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 gelombang. Suara ketukan yang keras membangunkan pria di kamar itu. Membuka matanya dan mengumpat, ada apa? Kenapa kamu mengetuk? Saudara Long, gadis yang mengganti pistol di bengkel mobil telah menerima kabar. Dia bilang dia akan tiba di sana siang hari ini. Saudara Long bertelanjang dada, memperlihatkan banyak tato. Membuka pintu, dia melihat adiknya dan bertanya, berapa banyak orang yang datang? Entahlah, katanya kita akan berdagang di luar dan tidak datang langsung. Saudara Long menggaruk dagunya. Dia melanjutkan, dia cukup berhati-hati. Dia membawa saudara laki-lakinya untuk menjemput mereka di luar. Ketika mereka tiba, dia akan menyita barang dan orang-orang. Mereka yang patuh akan dibawa kembali. Jika mereka tidak patuh, orang-orang itu akan dibunuh, tetapi perempuan-perempuan itu tidak akan dibunuh. Dimengerti, adik laki-lakinya hendak pergi. Brother Long menambahkan, bawalah lebih banyak orang. Orang-orang ini bisa datang langsung. Mereka harus memiliki beberapa keterampilan dan tidak membuat kesalahan apapun. Jangan khawatir, Saudara Long, tidak peduli seberapa kuat mereka, apakah mereka masih memiliki peluru. Jika tidak, saya akan menembak mereka semua. Brother Long mengangguk, oke, ayo pergi. Kembalilah lebih awal setelah merampok. Oke. Di jalan, konvoi itu bergerak cepat. Sisa perjalanan mulai berjalan lancar, dan tidak banyak zombie yang muncul. Bahkan jika ada, itu jauh tertinggal, dan yang terakhir langsung hancur berkeping-keping. Maju cepat, kami sudah dekat dengan lokasi target. Zizi gelombang. Tempat perdagangan yang disepakati sudah terlihat. Suara mobil utama, Li Yahong, datang dari interkom. Tempat jual beli merupakan tempat berkumpulnya rumah-rumah yang terletak di bawah penjara. Masih agak jauh dari penjara. Apakah kamu melihat seseorang? Wu Heng mengambil walkie-talkie dan bertanya. Tidak, tapi Anda bisa melihat beberapa penghalang jalan dipasang. Seharusnya ada orang di sana. Pelan-pelan, jangan lewat dulu. Tim mulai melambat dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Gantungkan klakson untuk melihat apakah ada orang di sana. Wu Heng melanjutkan, jelas tidak ada zombie di sini. Mereka pasti sudah dibersihkan oleh orang-orang di penjara. Tetapi tidak ada seorang pun di sisi lain, jadi masih terasa ada yang tidak beres. Klakson mobil yang menusuk terdengar. Gema di seluruh area. Saat ini, dua orang berjalan keluar dari sisi berlawanan, mengenakan seragam penjaga penjara, melambai dari kejauhan. Seseorang keluar dan melambai ke sini. Li Yahong berkata melalui interkom. Tunggu sebentar, kata Wu Heng melalui walkie-talkie. Konvoi berhenti dan tidak terus mendekat. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Xiao yang diutus langsung terbang kembali. Mengambang di udara, dia berkata, Paman, ada banyak orang di rumah sebelah sana, dan mereka tidak terlihat seperti orang baik gelombang. Berapa banyak? Xiao Xiao bertepuk tangan dan berkata, banyak sekali. Kembalilah dulu, biar aku lihat. Xiao Xiao Fei memasuki tubuh dan berbagi adegan tadi. Di kedua sisi jalan terdapat dua baris bangunan. Selain dua orang yang berjalan di luar, ada beberapa orang di gedung di kedua sisi, sekitar 11 atau 12 orang. Beberapa orang mengenakan seragam penjaga penjara, dan beberapa lainnya mengenakan baju lengan pendek, memperlihatkan lengan mereka yang bertato.
Setiap orang memegang pistol di tangannya dan mengalungkannya di lehernya. Kebanyakan orang berpenampilan jorok, seperti orang-orang di novel. Rasanya tidak seperti penjaga penjara. Tahanan masih selamat dari penerimaan. Tetapi kemudian saya memikirkannya, sekarang sudah berakhir. Sebenarnya masuk akal untuk memilih orang-orang yang kuat dan berkuasa di tempat berkumpul untuk membentuk tim pertahanan. Mereka masih meminta kita untuk datang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Yahong terus bertanya melalui interkom. Di masa lalu, konvoi menjaga jarak, dan Anda tidak boleh turun dari mobil apapun situasinya. Orang-orang lainnya juga memahami arti kata-katanya. Ditambah dengan fakta bahwa pihak lain memiliki pistol di tangannya, dia menjadi lebih berhati-hati. Kemudian konvoi mulai bergerak maju, menjaga jarak satu sama lain, dan memasuki posisi pihak lain. Di depan, seorang pria yang memegang senapan berjalan mendekat. Pertama dia memberi hormat yang sopan, lalu dia menggoyangkan jarinya untuk memberi isyarat kepada pihak lain agar menurunkan jendela mobil. Li Yahong membuka sedikit jendela mobil dan berkata, "Apakah Anda dari penjara Chengnan?" Jendelanya terdapat jeruji besi, dan pintunya juga dipertebal dengan pelat besi. Selama Anda tidak keluar dari mobil, peluru tidak akan mampu menembus pintu setebal itu. Ya, Anda dari bengkel mobil. Luar biasa. Anda berkendara ke sini langsung dari jarak sejauh itu. Pria itu memuji dan melanjutkan, senjata telah disiapkan untuk Anda. Keluar dari mobil dan lakukan inventarisasi. Jika ada tidak masalah, ambillah. Li Yahong meliriknya dan berkata, "Keluarkan barang-barang itu dan biarkan aku melihatnya." Orang di bawah mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat ke mobil lain di belakangnya, yang menjaga jarak, dan berkata, "Keluarkan, apakah kalian tidak perlu melihatnya? Tahukah kamu cara menggunakannya? Kami bisa mengajarimu caranya untuk menggunakannya. Kami tahu cara menggunakannya, keluarkan saja senjatanya." Li Yahong menutup jendela mobil lebih jauh. Mata pria itu menyipit. Dia berbalik dan melambaikan tangannya ke belakang. Hore! Pintu di kedua sisi terbuka, dan beberapa orang bersenjata bergegas keluar dan mengepung konvoi, dengan moncong senjata mengarah langsung ke lokasi kendaraan. Mereka meneriakkan hal-hal seperti, "Keluar dari mobil, atau saya akan memukulmu sampai mati jika kamu tidak turun dari mobil." Beberapa orang juga mencoba membuka pintu mobil, namun terkunci terlebih dahulu dan gagal. Kemudian, terdengar suara dari interkom, jalan di belakang diblokir oleh penghalang jalan, dan tidak ada cara untuk mundur. Semua orang diiring-iringan mobil terkejut. Saat ini, dia juga menyadari tujuan pihak lain. Ini bukan pertukaran, ini hanya menunggu mereka mengirim makanan. Li Yahong tampak jelek dan berkata, "Apa maksudmu?" Orang yang baru saja diajak bicara mencibir dan berkata, "Tidak ada yang menarik. Sekarang populasinya sedikit dan sumber dayanya sedikit. Mohon minta beberapa orang untuk membawa perbekalan ke tempat tinggal kami. Apakah transaksinya palsu?" Bah gelombang. Pria itu meludah dan melanjutkan, "Kapan kalian bahkan mengusulkan kesepakatan? Kalian semua bertingkah seperti orang bodoh dan bahkan datang ke sini untuk memberiku sesuatu. Cepat keluar dari mobil, jangan paksa kami menarikmu." Li Yahong menundukkan kepalanya sedikit, menghindari senjata pihak lain di dalam mobil, dan berkata melalui interkom, "Transaksi itu palsu, mereka ingin mengambil barangnya." Di sisi Wu Heng juga terlihat orang-orang memegang senjata, mengumpat, dan menarik keras pintu mobil. Ini adalah tipuan yang dimainkan pada diri saya sendiri. Sementara orang lain menimbun gandum, saya menimbun senjata, dan tetangga saya adalah lumbung saya. Sebenarnya, dia sudah menduga situasi ini. Saya tidak merasa begitu panik. Tujuannya adalah senjata, senapan, tidak peduli apakah itu perdagangan atau perampokan. Yang penting pihak lain benar-benar punya senjata. Wu Heng berkata langsung kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, "Biarkan kerangka itu keluar dari mobil dan bunuh semua orang di luar." Tengkorak berkepala besar, api jiwa menyala di rongga mata.
Detik berikutnya, kanvas di belakang gerbong terangkat, dan sejumlah besar kerangka melompat keluar dari gerbong. Sambil memegang pisau dapur, dia bergegas menuju orang-orang di luar sambil bergemerincing. Orang-orang yang mengutuk semuanya tercengang. Brengsek, apa-apaan ini? Sial, itu kerangka itu telah hidup kembali. Apa yang mereka angkut bukanlah makanan, tapi kerangka. Menembak, bang 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 gelombang. Tembakan intensif terdengar di tempat tersebut. Peluru menyapu ke arah sekelompok kerangka, melewati tulang berlubang dan berderak di badan mobil di belakang mereka. Orang-orang yang berada di dalam mobil itu terkejut dan langsung memegangi kepala dan menundukkan badan. Hal-hal seperti senjata tidak berguna di hari-hari terakhir. Ini tidak terlalu berguna melawan zombie, karena dapat dengan mudah menarik segerombolan mayat, dan juga tidak berguna melawan kerangka. Dengan kata lain, masyarakat sangat takut terhadap senjata api. Menghadapi api yang memberondong, para kerangka itu mengangkat pisau dapur dan bergegas menuju musuh seperti orang gila. Ah gelombang, sial, bantu aku. Berlari, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jeritan kesakitan terdengar. Orang-orang di sisi penjara dirobohkan oleh kerangka tersebut dan dibunuh secara langsung dengan 3 atau 2 pukulan. Beberapa orang yang sudah mulai melarikan diri terlebih dahulu juga disusul oleh kerangka tersebut, didorong ke tanah dan dipotong-potong. Segera, tembakan dan teriakan berhenti, dan seluruh tempat menjadi sunyi kembali. Apakah ada yang terluka? Wu Heng bertanya melalui interkom. Tidak. Setelah memastikan tidak ada yang terluka, Wu Heng langsung keluar dari mobil. Mayat-mayat itu diseret kembali oleh kerangka dan dibuang tidak jauh. Wu Heng pertama-tama melihat mayat itu, lalu membungkuk dan mengambil senapan yang berlumuran darah. Senapan domestik yang sangat klasik. Buka magasinnya, masih ada beberapa peluru di dalamnya. Total ada 8 mayat, 5 senapan, dan 3 senapan mesin ringan, tetapi tidak ada magasin tambahan yang ditemukan di mayat tersebut. Masukkan semua senjata ke dalam ring luar angkasa. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, Li Yahong. Li Yahong berlari mendekat dan bertanya, ada apa? Biarkan orang-orangmu memeriksa mobilnya, lalu kamu ikut denganku. Bagus. Li Yahong mengaku, dan mengikuti Wu Heng dan Skul membawa mayat itu ke samping rumah di kejauhan. Suruh kerangka itu melemparkan tubuhnya ke tanah. Wu Heng langsung merilis percakapan dengan orang mati. Sihir necromantik membungkus mayat itu, dan detik berikutnya, mayat itu langsung duduk. Wajahnya dipenuhi bekas pisau dan daging berdarah. Apa rencana awalmu? Wu Heng bertanya langsung. Pria itu berbalik untuk melihat dan menjawab, menipu orang-orang dari bengkel mobil dan menahan semua makanan dan orang-orang. Untuk apa kamu menginginkan begitu banyak orang? Jika bukan tempat berkumpul resmi, akan menjadi beban jika menarik terlalu banyak orang. Bagaimanapun, manusia perlu makan, dan sekarang makanan merupakan sumber daya yang langka. Yang jantan digunakan sebagai umpan untuk menarik perhatian zombie, dan yang betina disimpan untuk digunakan juga sebagai umpan jika tidak digunakan. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Li Yahong langsung memucat. Bab 106, Anggota Orc. Dalam kondisi saat ini, jelas tidak realistis membicarakan ketertiban dan aturan. Tetapi para penyintas tertipu atas nama tempat berkumpul. Biarlah yang laki-laki dijadikan umpan, sedangkan perempuan dipelihara untuk kepentingan sendiri. Aku gemetar saat mendengarnya. Orang seperti apa yang punya rencana seperti itu? Pikat orang-orang yang selamat yang akhirnya selamat dan gunakan mereka sebagai umpan untuk memancing zombie. Terlebih lagi, sejak awal, tujuan mereka adalah datang ke sini. Saat itu saya masih memodifikasi kendaraan dan mengumpulkan makanan. Memikirkannya saja membuatku merinding. Jika orang-orang seperti saya datang, bukankah itu akhir yang baru saja disebutkan? Wu Heng terus bertanya, siapa yang memiliki keputusan akhir di penjara? Chen Jinlong. Apa identitasnya? Seorang penjahat serius, sekarang menjadi bos penjara. Penjahat serius.
Mengapa Anda masih membiarkan penjahat serius menjadi bosnya? Kalaupun ada wabah zombie, narapidana biasanya dikurung di sel tunggal. Tidak mungkin penjahat ini punya kekuatan. Bagaimana dia menjadi bos? Wu Heng terus bertanya. Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa dia kejam dan bergengsi, dan semua orang di bawah komandonya memiliki senjata. Setelah mengatakan itu, mayat itu langsung berbaring telentang dan berubah menjadi mayat lagi. Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi dan terus melepaskan percakapan dengan orang mati dan mayat kedua duduk. Wu Heng bertanya langsung, bagaimana Chen Jinlong mengendalikan penjara. Mulut pria itu dibelah dengan pisau dapur, dan kata-katanya sedikit bocor. Zombie pecah dan penjara sedang mengevakuasi tahanan yang tidak terinfeksi. Dia mengajak kami mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa senjata dan menduduki penjara. Itu berarti mengambil kesempatan untuk bertindak dan mengambil kendali penjara. Penjahat kejam seperti Chen Jinlong merasa bahwa mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang tidak teratur ini. Yang lain khawatir tentang bagaimana bertahan hidup dan mencari tempat perlindungan resmi. Orang-orang mulai menggunakan beberapa celah untuk menarik orang agar datang dan mengirimkan makanan kepada diri mereka sendiri dan orang lain. Wu Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, apakah Chen Jinlong kuat? Semua orang takut padanya, dan dia telah mengambil inti mayat dan mendengar bahwa dia telah membangkitkan beberapa kekuatan supernatural. Kalimat ini membuat Wu Heng sedikit terkejut. Apakah memang ada seseorang yang dapat melahap inti mayat dan membangkitkan kekuatan gaib? Kekuatan macam apa? Tidak tahu. Apakah kamu melihatnya melahap inti mayat? Ya, kami membunuh anjing polisi yang menyimpang itu. Dia memakan inti mayatnya dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia bilang dia telah membangkitkan kekuatannya, dan semua orang mempercayainya. Tampaknya pihak lain memang telah melahap inti mayat. Fisik dan keberuntungannya bisa dibilang terbaik. Wu Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, berapa banyak senjata yang ada di penjara? Sekitar 100 atau lebih. Setelah mengatakan itu, mayat itu pun berbaring telentang. Kemudian, Wu Heng terus bertanya tentang kedua mayat tersebut, dan mendapatkan pemahaman awal tentang situasi di seluruh penjara. Pemimpin penjara adalah Chen Jinlong ini. Karena dia adalah orang yang kejam, ditambah lagi dia mengendalikan senjata dan memakan inti mayat, dia mengontrol suara seluruh penjara. Selain beberapa narapidana di sekitar mereka, mereka juga akan memilih beberapa orang dengan keahlian khusus, fisik yang bagus, dan kekejaman dari para penyintas untuk bergabung dengan mereka. Dari segi persenjataan, selain senapan dan senapan mesin ringan, juga terdapat senapan mesin di menara tembok. Kecuali gelombang zombie tertarik, akan sulit bagi zombie biasa untuk menerobos penjara ini. Tunggu sampai semua pertanyaan selesai. Tidak perlu bertanya tentang sisa mayat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Li Yahong bertanya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ayo kembali. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk mendapatkan senapan, ternyata tujuannya sudah tercapai. Wu Heng juga tidak menyukai situasi di penjara, namun sebenarnya cukup sulit baginya untuk masuk ke penjara. 4 truk hanya membawa beberapa ratus kerangka. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa memanjat tembok kota, apalagi menangkapnya. Selain itu, sekarang sama sekali tidak perlu berkonflik dengan pihak lain. Bagus. Mendengar ini, Li Yahong setuju sepenuhnya. Selain penjahat berat, ada senapan dan senapan mesin di penjara, yang sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Lebih baik berada lebih jauh. Keduanya berjalan kembali dari belakang rumah dan kembali ke iring-iringan mobil. Dan di depan, mobil lain keluar. Hang Zi memundurkan mobilnya ke tengah konvoi. Dia berkata, saya menemukannya di sana. Masih ada beberapa peluru di dalamnya. Peluru. Qiang Zi membuka pintu mobil dan keluar sambil membawa tas kain. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sekantong besar peluru. Mari kita bedakan, mereka seharusnya merupakan peluru untuk senapan dan senapan mesin ringan. Wu Heng mengangguk. Untung dia menemukan peluru lain.
Orang-orang lainnya berkeringat dingin. Orang-orang ini tidak berniat membiarkan mereka lewat hidup-hidup, jadi mereka membawa begitu banyak peluru untuk memblokir mereka di sini. Wu Heng mengambil tas itu dan berkata, saudara baru itu bergabung dengan kita kemarin. Qiangxi melambai ke suatu tempat tidak jauh, dan kakak laki-laki di antara saudara baru yang bergabung kemarin berlari dengan cepat. Wu Heng bertanya, bisakah kamu mengemudi? Pertemuan, kamu bisa mengendarai mobil ini, tidak masalah. Tidak masalah. Wu Heng mengangguk dan berkata, bersiaplah dan bersiap untuk kembali. Semua orang naik bus lagi dan kendaraan mulai berbalik. Mulailah dari cara Anda datang dan kembali. Senja, sebuah truk pengangkut perlahan berhenti di pintu masuk desa. Chen Jinlong, yang bertelanjang tangan, membuka pintu dan keluar dari mobil, diikuti oleh sekelompok anak laki-laki yang membawa senjata api. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sepi dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Di tanah, beberapa selongsong peluru terlihat. Bukti bahwa pertempuran terjadi di sini. Lihatlah sekeliling. Semua orang menyebar dan mencari-cari. Saudara Long, ada sesuatu yang terjadi di sini. Chen Jinlong dan yang lainnya berjalan cepat dan menemukan beberapa mayat di sebuah rumah. Meskipun mayat-mayat itu tidak dapat dikenali lagi, masih mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah bawahannya. Chen Jinlong memandangi mayat itu dengan api di matanya. Bengkel mobil Xiaodong, oke, kamu berani menipuku. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang terjadi di sini pasti ada hubungannya dengan pabrik reparasi mobil Xiaodong. Sudah lama sejak wabah zombie terjadi. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani meretasnya di dekat penjara. Kakak Long, bagaimana kalau kita menyusul? Apa-apaan ini? Gelap, bukankah kamu mencari kematian jika kamu keluar? Chen Jinlong mengutuk, dan kemudian berkata, kembalilah, aku pasti akan membunuh mereka ketika aku punya kesempatan. Maukah kamu menguburkan saudaramu yang sudah meninggal? Tahan pantatmu dan kembali. Semua orang naik bus dan kembali ke arah mereka datang. Malam itu berkabut. Konvoi kembali ke masyarakat. Kembali dengan rute semula akan lebih lancar dibandingkan saat Anda pergi ke sana. Hanya butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan mayat yang terbunuh kemarin di sepanjang jalan. Kalau begitu ayo kembali dulu. Yah, semuanya telah bekerja keras. Kembali dan istirahatlah yang baik. Begitu mereka berbalik dan pergi, Li Yahong memikirkan sesuatu lagi dan bertanya, akankah penjara menghubungi kita? Lalu apa yang akan mereka katakan? Jangan khawatir, mereka tidak berani menyebutkan masalah ini. Jika mereka ingin menipu orang-orang yang selamat agar pergi ke sana, mereka tidak akan menyebutkannya. Sebaliknya, mereka akan takut kita akan mengungkitnya, dikatakan. Li Yahong memikirkannya dan merasa itu benar. Terus bertanya, kalau begitu, haruskah kita mengungkapnya? Lagi pula, beberapa orang telah pergi ke sana dan membunuh banyak orang. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, itu tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu mengatakannya, itu mungkin tidak banyak berpengaruh. Semua orang mengira di sana aman, tetapi tidak ada yang akan percaya jika kamu mengatakannya. Mari kita bicarakan, setidaknya biarkan beberapa orang yang masih bisa bertahan belum pergi ke sana. Oke, mari kita bicarakan. Wu Heng tidak punya niat untuk menghentikannya. Baiklah, ayo kembali dulu. Li Yahong dan yang lainnya pergi, dan Wu Heng meminta kerangka berkepala besar untuk mengarahkan kerangka biasa untuk membawa mayat. Wu Heng mengeluarkan senapan yang diperolehnya dan mempelajarinya. Kemudian serahkan kepada Basen dan Baudong untuk membiasakan mereka menggunakan senapan. Dalam jarak jauh, gunakan senapan untuk menyerang. Dunia lain, bahkan untuk semua profesional, tidak tahan dengan semburan peluru. Merasa hampir selesai, aku pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng kembali ke kota Luntam melalui gerbang perbatasan. Sarapan pagi di kedai terdekat, kami membawa Basen dan Baudong ke asosiasi profesional.
Dia punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah akomodasi. Hari ini waktunya melapor. Datanglah ke ruang kerja Diaken, dan setelah mendapat tanggapan, masuklah ke ruangan. Diakon Gomez, saya di sini untuk melapor hari ini. Diaken, yang sedang menyisir punggungnya, kembali menatapnya dan berkata, "Oh, apakah masalah akomodasi sudah teratasi?" "Yah, itu sudah terpecahkan. Kalau begitu mulai hari ini, tim 12 Anda akan resmi bergabung dengan tim." Diakon merapikan rambutnya 2 kali, duduk di meja, mengeluarkan tas arsip dan menyerahkannya. "Ini adalah anggota tim yang ditugaskan kepada Anda oleh asosiasi, dan itu terjadi hari ini. Datanglah ke asosiasi, nanti kamu bisa mengenalku." Wu Heng mengambil tas arsip, membukanya dan melihatnya. Baris pertama. Nama, Duke, ras, Orc. "Hai teman-teman, saya menugaskan diri saya sendiri. Sebagai anggota tim Orc, Anda pergi dan mengenal anggota tim baru terlebih dahulu, dan saya akan melihat tugas apa saja yang ada dan biarkan Anda mengenal lingkungannya terlebih dahulu," lanjut Diaken. "Oh, oke." Wu Heng mengangguk dan langsung keluar ruangan. Dalam perjalanan, saya bertanya kepada seorang staf tentang lokasi kamar kecil. Kami tiba di ruang tunggu tim 12, membuka pintu, dan melihat orc berkulit hijau duduk di sana. Dia tinggi dan berotot, mengenakan baju besi di bagian atas tubuhnya dan memegang kapak besar di depannya. Melihat seseorang membuka pintu, saya mendongak. Hun bertanya, "Ada apa?" "Saya adalah kapten tim 12. "Hah? Oh, halo, kapten." Orc itu berdiri, menyapa, dan menggaruk kepalanya. Wu Heng menatapnya. Tingginya mungkin sekitar 2,5 meter.